Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Bersama Yesus, aku mau setia, taat, dan jujur. Adik-adik, semua kakak undang bangkit berdiri, kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Lagu kita adalah Marta Tahuak Manuki. Musik. Marta Tahuak Manuki, di mana Gusti minggui. Marta Tahuak kokokong, dungong madagdanak sikala minggui. Dungong madagdanak sikala minggui. Dungong madagdanak sikala minggui. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberikan hari yang baru, anugerah dan penyertaan-Mu dari malam hingga hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk selalu setia, taat, dan jujur, mengikut dan mempercayai Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami di dalam ibadah kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Musik. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ketiga dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Roma to Jesus. Musik.
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan April, yaitu dari Yesaya 42 ayat 6. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan, semua kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Anak Terang. Musik. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan hati, telinga, pikiran, juga Alkitabnya. Sekarang semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Holland Dakdanak Namet Metau. Musik. Dakdanak namet metau, alaina boyau tu Jesus lau. Holani bana oloaki, pai masaat tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jakonawon, tu somargogo dakdanak mo. Ihongoluku pake mai, tau hasanga pon di goarmi. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dahulu ya. Kita berdoa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, nah mari kita membuka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini Amang Pendeta mau membahas tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus yang adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Suatu malam, seorang pria Farisi bernama Nikodemus ini, dia lapar akan makanan rohani. Dia datang dan berbicara dengan Yesus. Ternyata dia haus juga akan kebenaran tentang kerajaan Allah. Nah, di sini Nikodemus datang kepada Yesus karena dia mempunyai banyak pertanyaan dan tentu hanya Yesus yang punya jawaban. Nah, ketika Yesus berbicara kepadanya, dia mengatakan sesuatu yang Nikodemus tidak mengerti. Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa tidak seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah kalau seorang tidak dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3. Nah, tentu Nikodemus sungguh bingung ya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia tidak mengerti nih bagaimana seorang bisa dilahirkan kembali. Hingga saat ini ya banyak orang yang masih kesulitan tentang memahami tentang pemahaman tersebut tentang lahir kembali ini. Nah, kemudian Yesus mengatakan sesuatu yang sangat menakjubkan dan tentu membingungkan bagi Nikodemus. Nah, Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah." Itu. Nah, seru Nikodemus nih, bagaimana bisa seorang pria dilahirkan kembali? Ya, apalagi kan Nikodemus kan waktu itu kan sudah tua ya. Nah, selanjutnya Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa seorang yang dilahirkan kembali, yaitu ketika roh Allah itu masuk ke dalam hatinya. Masuk dapat memproduksi kehidupan manusia, nah tetapi juga Roh Kudus dapat melahirkan kehidupan rohani. Artinya, manusia yang melahirkan seorang anak dan Roh Kudus melahirkan dan memperbarui hati manusia, memperbarui kehidupan manusia. Dan manusia itu dilahirkan kembali, dia menjadi manusia baru secara rohaninya. Nah, disinilah Yesus menegur Nikodemus di Yohanes 3 ayat 10 ini dengan menanyakan, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Hal ini menunjukkan bahwa apa yang Yesus katakan adalah sesuatu yang Nikodemus seharusnya ketahui dan pahami melalui perjanjian lama, ya. Apa yang Nikodemus sebagai guru dari perjanjian lama, dia seharusnya harus ketahui, pahami begitu ya. Nah, Allah telah berjanji dalam perjanjian lama akan datang waktunya di mana Dia akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu, dan dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhala aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku
dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, itu tertulis dalam Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27 tentang memaknai tentang baptisan itu sendiri. Nah, Yesus menegur Nikodemus karena ia gagal untuk mengingatkan dan memahami ayat-ayat perjanjian lama itu yang berkaitan dengan perjanjian baru itu dalam Yeremia 31 ayat 33 gitu ya, dalam pemahaman ini. Nah, Nikodemus seharusnya telah menduganya. Mengapa Yesus harus menegur Nikodemus karena tidak memahami baptisan? Mengingat baptisan sama sekali tidak disebutkan dalam perjanjian lama. Nah, ayat ini tidak mengajarkan bahwa baptisan diperlukan sebagai syarat untuk keselamatan. Sebaliknya, kita ini harus berhati-hati untuk tidak mengabaikan makna pemahaman dari baptisan. Nah, baptisan itu adik-adik itu adalah tanda atau simbol dari apa yang terjadi ketika seorang dilahirkan kembali. Nah, pentingnya baptisan ini tidak boleh diremehkan atau diabaikan. Nah, namun baptisan ini tidak menyelamatkan kita. Apa yang menyelamatkan kita adalah karena karya penyucian oleh Roh Kudus yang kita terima. Kita dilahirkan kembali dan diperbarui kembali olehnya. Ya, kita bisa lihat nanti di Titus 3 ayat 5. Adik-adik, Abang Pendeta mau tanya nih ya, siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang sudah dibaptis? Ya, biasanya kita anak-anak sekolah minggu HKBP sudah dibaptis ya pada waktu kecil. Nah, yang dimaksud dengan baptisan air juga di sini adalah baptisan air ini adalah lambang dari pekerjaan Roh Kudus. Dia mentahirkan hati seseorang sehingga ia bertobat. Nah, seperti tiupan angin yang bisa dirasakan tetapi tidak dapat dilihat oleh mata atau tidak dimengerti oleh pikiran manusia. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus. Nah, dosa membuat hati itu rusak dalam pemberontakannya terhadap Allah. Oleh karena itu, penyelesaian masalah dosa itu tidak cukup dengan menyesali dan meninggalkan dosa. Melainkan hati yang rusak itu harus diperbaiki total dalam hidup kita. Nah, itulah yang Tuhan Yesus maksudkan ketika ia berkata bahwa seseorang harus dilahirkan kembali untuk dapat diselamatkan. Ya, di ayat 3 tadi Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, adik-adik sekolah minggu, apa ya yang mau kita pelajari ya melalui firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita diajak nih untuk lahir kembali. Apa yang kelahiran kembali adalah pembaruan hati, pikiran, dan perbuatan dalam karya Roh Kudus. Oleh karenanya, dilahirkan kembali itu seharusnya berlaku kembali dan kembali dan kembali. Teruslah menerus untuk mau dilahirkan kembali dari, oleh, dan dalam Roh Kudus Tuhan. Nah, berwujud nyata lewat apa? Perbuatan-perbuatan baik yang nyata bagi sesama kita. Kita peduli nih dengan tetangga kita, tidak membuat bully, ya, perundungan, dan orang-orang sekitar kita. Apalagi waktu itu adalah zaman pandemi gitu kan. Nah, juga berbagi kasih dengan melayani tiada henti dan hal-hal yang kelihatan yang sederhana. Itu bisa seperti di rumah, misalnya mencuci piring, membantu orang tua, di lingkungan, di gereja, di WEK. Juga kita bisa berdoa lagi lebih sungguh ya. Kalau kita misalnya tidak bisa hadir di gereja karena sakit, kita nih bisa nih untuk ibadah online seperti hari ini ya, mendoakan banyak saudara seiman, mendoakan semua suku, ras, bangsa, ataupun agama apapun. Nah, inilah karya pembaruan Roh Kudus itu yang memang sulit untuk dipahami orang-orang seperti Nikodemus karena mereka tidak menerima dan percaya kepada pengajaran Tuhan Yesus. Adik-adik percaya kan pengajaran Tuhan Yesus? Amin. Ya, hanya mereka yang terbuka kepada Yesus lah dan firman-Nya, dia dimampukan untuk mengerti tentang kebenaran yang ilahi. Ya, tentu kita sering terjebak ya dengan pandangan sempit seperti Nikodemus ini. Perbuatan baik, melayani gereja, memberi sepuluhan, misalnya kan sudah dibaptis dalam air, berbagai tanda keagamaan Kristen lainnya tidak menjamin diri kita pasti selamat, tapi karena percaya kepada Yesus Kristus. Nah, yang kedua, adik-adik sekolah minggu, nah anak-anak sekolah minggu ini, kalau kita adalah orang yang merasa diri kita baik atau orang saleh yang sudah banyak melakukan banyak kebaikan, maka kita harus menyadari nih bahwa tanpa kelahiran baru, bagaimanapun kesalehan kita, kebaikan kita, ya tentu kita itu tidak akan masuk surga kalau tidak didasari oleh karena Yesus Kristus, Tuhan dan keselamatan kita. Yang ketiga,
Nah, kita diajak nih untuk mau mendengarkan hamba-hamba Tuhan, ya, para pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, para sintua yang memberitakan firman Tuhan. Ya, betul-betul ya adalah yang hamba Tuhan. Ya, tidak peduli itu, walaupun dia masih muda, sekolahnya kurang tinggi, orangnya tidak terlalu pandai ngomong atau berbicara, tetapi sebutan ini juga menunjukkan bahwa pengenalan Nikodemus terhadap Yesus ini dia juga masih kurang. Karena ia hanya mengenali Yesus sebagai guru, bukan atau belum sebagai Allah dan Mesias. Nah, adik-adik sekolah minggu, Abang Pendeta mau tanya nih, sudah di mana nih pengenalan kamu tentang Tuhan Yesus? Oke, demikianlah adik-adik, semoga firman Tuhan ini bisa menguatkan kita dan bisa merubah kehidupan kita akan pengenalan akan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan YouTube channel ini. Berkati orang tua juga yang membimbing anak-anak supaya anak-anak ini Tuhan bisa berhasil dan membawa sukacita bagi orang tua dan terlebih khusus di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, terkhusus untuk sekolah minggu HKBP, Tuhan memberkati mereka menjadi anak yang mengasihi Tuhan di sepanjang hidupnya. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami. Jikalau ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Jika mereka ada bersukacita karena ulang tahun, Tuhan memberikan tambah hikmat sehingga mereka beroleh kasih karunia Tuhan di sepanjang kehidupannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Berpesan. Musik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.